Pak, Ya, tadi pagi kan Kevin nonton persidangan Verdi Sambo sampai sore, lama pokoknya. Jaksa membacakan surat dakwaan. ya. Nah, pertanyaan Kevin, apa sih isi surat dakwaan yang baik? Oke. Ini mahasiswa hukum harus paham ya dan rajin mengikuti persidangan seperti ini karena nanti kalian akan berkecimpung dengan hal-hal seperti ini. Bapak akan mencoba dengan bahasa kampung aja, bahasa sederhananya. Jadi surat dakwaan itu yang dibuat oleh jaksa artinya tuduhan kira-kira gitu. Tuduhan kepada terdakwa. Apa yang dituduh kepada terdakwa itu, itulah isinya. Ya, tentu isinya ini harus fakta. Ya, fakta berdasarkan hasil pemeriksaan polisi. Tidak boleh ngarang-ngarang. Tidak boleh berasumsi. Isi surat dakwaan itu harus faktanya. Itu yang pertama. Iya. Nah, lalu jaksa harus bisa membuktikan surat dakwaan itu. Harus dia bisa membuktikan tuduhannya itu. Nah, membuktikannya pun nanti bukan dengan asumsi, bukan dengan mengarang, tapi berdasarkan fakta. Ya. Nah, terkait persidangan tadi Verdi Sambo, ya kan, kita tidak memihak siapa yang salah siapa yang benar ya. Tapi kita belajar hukum yang baik itu seperti apa supaya kedepannya penegakan hukum kita ini benar-benar sesuai dengan hukum gitu loh, bukan berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Jadi kembali ke surat dakwaan tadi, isinya itu harus fakta, Bapak bilang. Dan mulai dari apa yang terjadi, ya kan? Di mana kejadiannya, kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, itu harus jelas dia. Tidak bisa jaksa mengarang gitu ya, berpikiran, berpendapat sendiri, mengira-ngira, nggak bisa, nggak boleh. Misalnya di dalam dakwaan ditulis dengan penuh emosi, dengan tidak memikirkan rasa kemanusiaan, lalu dia membunuh korban, itu nggak boleh gitu. Itu kan menurut dia gitu ya. Kayak cerita gitu. Iya, jadi ibaratnya kan kesimpulan dia jadinya kan. Harus dijelaskan faktanya. Misalnya si pelaku mengambil pisau dari lemari misalnya kan. Lalu dia menghampiri korban. Setelah dihampiri langsung ditusuk dadanya. Ya. Setelah ditusuk dadanya si korban terkapar bersimbah darah. Itu faktanya begitu gitu. Itu yang dijelaskan. Bukan dengan pendapat dia. Lalu yang disebutkan itu ada buktinya gitu. Ada saksi yang mengatakan begitu. Ya, jadi bukan karangan jaksa tadi. Saksi menjelaskan begitu, saksinya ada di situ gitu ya. Nah, saksi ini pun tidak boleh satu. Saksi satu bukanlah saksi. Minimal dua dia. Atau ada petunjuk lain yang menguatkan keterangan itu gitu. Sehingga orang tidak bisa membantah. Ya, seperti tadi Bapak bilang, si pelaku mengambil pisau di lemari, lalu dia menghampiri korban yang sedang duduk di kursi. Lalu ditusuk dadanya sehingga bersimbah darah. Ini bisa Bapak buktikan gitu loh. Bahwa memang kejadian ini ada. Apa pembuktiannya? Mungkin ada saksi, mungkin ada CCTV, mungkin dari pengakuan si pelaku juga. Atau si korbannya belum meninggal, mungkin dia juga bercerita. Gitu ya. Lalu bekas tusukan itu dijelaskan oleh visum dokter, memang ada bekas tusukan di dada. Akhirnya akibat tusukan itu darah banyak keluar kata dokter ahli. Jadi bukan karangan jaksa gitu, Bin. Itu dakwaan yang benar. Intinya harus faktanya dan bisa dibuktikan gitu. Jangan ngarang-ngarang gitu. Kalau misalnya jaksa membuat dakwaan itu ngarang berdasarkan opini atau asumsi dia,
lalu hakim percaya, dihukum orang gimana jadinya nanti itu? Artinya dalam hukum ya, meskipun orang itu salah, ya, kita tidak bisa menghukumnya kalau kita tidak bisa membuktikannya. Ya. Paham ya? Paham. Itu hukum itu. Tapi dia salah, Pak. Iya, tapi harus bisa kau buktikan. Bukan pokoknya. Ya. Jadi kalau menurut Bapak, walaupun orang itu salah, tapi kalau kita tidak bisa membuktikannya, gak boleh dia dipidana. Ya. Itulah konsekuensinya. Berarti kan penegak hukum harus paham hukum. Kalau enggak nanti lepaslah orang semua dari dakwaan tuntutan kan. Yeah. Jangan karena kekurang cermatan, kalau kekurang pahaman jaksa, lalu udahlah, nggak apa-apalah. Yang penting ini salah ini kok, udah ada orang mati, nggak bisa gitu. Oke, ada orang mati, ada orang kena tusuk, mati dia. Udah bener nih, udah fakta nih bahwa ada orang mati kena tusuk. Lalu ada pelakunya yang menusuk. Udah jelas kan? Lalu dia dihukum? Enggak, harus dibuktikan dulu urut-urutannya bagaimana, kronologisnya gimana, sehingga kita yang mendengar bisa membayangkan loh. Oh begini loh kejadiannya. Itu surat dakwaan yang benar. Ya. Jadi Bapak berharap ya, hakim pun harus profesional menilai surat dakwaan. Jangan karena udahlah yang penting aku paham kok maksudnya si jaksa gitu, nggak bisa gitu. Karena ini akan dinilai juga oleh masyarakat. Saya sepakat persidangan terbuka kayak itu, saya sangat sepakat. Ya. Sebaiknya semua persidangan terbuka aja, kecuali hal-hal tertentu tertutup ya. Tapi kalau tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, harus terbuka. Supaya masyarakat ikut belajar dan ikut juga menilai, ya. Apakah jaksanya yang ngawur, apakah pengacaranya yang ngawur, ataukah hakimnya yang nggak paham, kita bisa menilai. Jadi sepakat saya harus memang disiarkan setiap persidangan-persidangan ini. Di situ akan diuji keprofesionalisme para penegak hukum. Ya, jangan diam-diam, tahu-tahu orang dihukum aja, atau diam-diam tahu-tahu orang dibebaskan aja. Itu nggak benar itu. Ya. Paham Kevin ya? Paham. Jadi surat dakwaan itu harus berisi lengkap kronologis kejadian yang fakta, bukan hasil ngarang-ngarang. Semua tulisan jaksa di dalam surat dakwaan wajib dia bisa membuktikannya nanti. Ya. Jadi tidak hanya berdasarkan surat dakwaan lalu hakim mengcopy paste lagi, lalu diputus orang bersalah atau bebas, itu nggak bener lah. Ya. Dan tidak boleh setiap orang ya dakwaannya sama, nggak masuk akal bagi Bapak. Setiap orang kan perbuatannya beda-beda. Ya tindakannya beda, perannya beda. Ya kan nggak bisa di copy paste gitu. Pokoknya samalah kau semua itu. Nggak bisa gitu. Jadi yang ngebunuh sama yang ngelihat pun sama ya. Iya, dia ngebunuh, ini ngelihat, udah sama kau di situ semua. Nggak bisa gitu. Lalu yang paling penting di surat dakwaan itu, paling penting nih, harus bisa dibuktikan, harus bisa dijelaskan di situ apa sih perbuatan terdakwa ini, ya, bentuk perbuatannya seperti apa gitu, wujud perbuatannya apa gitu, sehingga dia dipersangkakan melanggar pasal itu gitu. Harus jelas dia. Contoh, kita persangkakan pasal pencuri. Wujud perbuatannya apa? Oh, jam 1 malam dia masuk ke dalam rumah, lompat pagar, lalu mencongkel dinding, ya. Kemudian masuk ke dalam rumah, mengambil TV, dimasukkan ke dalam karung, digotong, dibawa lagi keluar dengan melompati pagar lagi, lalu naikkan ke mobil, lalu dia pergi. Itu yang kejadian. Nah, yang menyimpulkan itu apa? Nanti hakim. Oh, itu pencuri namanya, kata hakim. Diponislah dia mencuri. Jadi tidak boleh jaksa mengatakan si Anu masuk ke dalam rumah mencuri. Nah, itu udah salah.
Itu ngarang dia udah. Surat dakwaan itu cukup memberikan bahan-bahan yang bisa ya apa yang terjadi. Jangan menyimpulkan dia pencuri. Enggak, nanti hakim yang memutuskan ini pencuri atau tidak. Jadi jaksa tugasnya tentunya berdasarkan dari hasil pemeriksaan penyidik. Uraikan aja kejadiannya seperti apa. Jangan si Anu masuk ke dalam rumah untuk mencuri. Nah, mencuri ini udah beda lagi, harus dijelaskan mencuri. Penjelasannya apa? Jadi yang perlu dijelaskan si Anu masuk ke dalam rumah, lalu mengambil barang, lalu dibawa pergi dan dijual lah. Itu saja. Tapi kan dengan kronologis itu kita tahu, oh dia mencuri nih. Jangan sampai kita mengatakan si Anu masuk ke dalam rumah mencuri. Nah, itu udah ngarang namanya. Kata Bapak itu sudah berpendapat, dia berasumsi. Apalagi perasaan orang gitu, karena dia merasa jengkel, karena dia udah emosi, itu kan ngarang-ngarang namanya jadinya kita. Yang tahu dia emosi atau tidak kan dia. Itu bukan tugas jaksa. Tugas jaksa adalah menguraikan kejadiannya seperti apa. Ya, dan buktikan bahwa itu kejadian memang ada. Jadi tidak disimpulkan lompat-lompat tahu-tahu ini membunuh. Lompat-lompat ke sana kemari tahu-tahu ini mencuri. Ya bisa gitu. Ya. Kalau mau hukum kita ini tertib. Kembali saya katakan, Bapak katakan, orang bersalah ya tidak bisa serta-merta dihukum. Harus kita buktikan bahwa dia memang melakukan perbuatan itu. Tadi saya ulangi, udah ada orang terkapar, bekas tusukan di dada, berlumpur darah, dan ada orang yang mengaku menusuk. Lalu, ayo masuk penjara kau. Nggak bisa gitu. Harus dibuktikan dia bahwa kejadian itu ada. Ada si A menusuk si B, lalu si B ini berdarah, lalu setelah diperiksa dokter mati. Jelas dia. Dan yang terakhir, kalau kasus pembunuhan, ya kan, yang paling utama adalah penyebab kematian. Karena kasusnya orang mati, kasusnya merampas nyawa, ya. Berarti harus kita buktikan apa penyebab kematiannya. Penyebab kematiannya karena tertembak di dada. Ini kata dokter tentunya. Bukan kata siapa-siapa. Ahlinya yang mengatakan. Ini dia mati akibat tertembak di dada, kena jantung, jantungnya tidak berfungsi. Itu yang pertama dulu harus kita ketahui penyebabnya. Lalu siapa yang menembak, kan begitu. Beda nih, si A menusuk si B. Lalu tidak berapa lama si C menusuk juga si B. Pelakunya harus ditentukan melalui apa penyebab kematiannya tadi. Apakah tusukan pertama itu yang membuat dia mati, atau tusukan kedua, atau karena dua-duanya. Itu harus jelas dia kan. Bagaimana kalau setelah ditusuk pertama mati, lalu yang kedua nusuk, berarti yang ditusuk orang mati kan? Iya. Itulah saking harus cermat dan telitinya surat dakwaan itu seperti itu. Ada bayangan, Kevin? Ada bayangan. Ya. Harus surat dakwaan itu harus fakta. Soalnya kita bicara tentang, karena itu awal persidangan. Ya. Apapun yang ada di surat dakwaan itu, kalau dipersetujuin semuanya, itu bakal untuk kedepannya bakal jadi dasar untuk sidangnya. Iya. Nah, nanti barulah dibuktikan dakwaan itu tadi melalui pemeriksaan saksi sama terdakwa. Nanti itu sidang kedua atau ketiga akan dilakukan itu pemeriksaan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaan tadi. Dan untuk membuktikan dakwaan itu adalah tugas jaksa. Bukan tugas siapa-siapa. Siapa yang menuduh, dia yang membuktikan. Itu bahasa kampungnya seperti itu. Jadi sangat berat ini tugas jaksa. Dia harus membuktikan dakwaannya. Bagaimana kalau dakwaannya saja sudah belepotan? Bagaimana pula dia membuktikannya nanti? Ya. Bapak berharap penegak hukum kita semuanya ya lakukan tugas sesuai dengan prosedur dan
profesional gitu. Jangan pokoknya. Gawat nanti kita. Paham ya? Paham. Demikian pembahasan kita kali ini. Tetap bersama Alang Maut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Menjual-jual kita akhirnya.